Hai, balik lagi di channel Philips Irzagi. Kali ini kita akan membahas alur cerita episode 5 dari drama Korea Bon Appetit. Di dapur istana, Ji-young sedang memukul ikan dengan emosi. Dia sudah begadang semalaman sehingga membuat semua orang takut melihat lingkar hitam di matanya. Ji-young teringat kembali saat raja menciumnya semalam. Saat raja sedang di kamar, Ji-young datang membawa makanan untuknya. Raja berusaha mengingat kembali kejadian semalam. Ji-young mengatakan dia menyiapkan sup karena raja terlalu banyak minum semalam. Dia mengatakan membuat sup dari ikan asin. Raja pun kemudian memakan sup itu. Dia juga kagum dengan rasanya. Dia menanyakan sup ikan, tapi kenapa tidak ada ikan dalam sup itu? Melihat tingkah Ji-young, raja bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi ketika dia mabuk semalam. Ji-young dengan kesal bertanya apakah raja tidak mengingat apapun. Raja pun kesal dengan nada bicara Ji-young. Ji-young kemudian menirukan apa yang dilakukan raja malam itu. Namun ternyata raja tidak mengingatnya. Saat Ji-young akan pergi, raja menahannya dan kembali bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Ji-young yang mengira raja menyukainya langsung berterus terang bahwa raja bukan tipenya. Saat raja sedang bingung, Kasim datang dan menjelaskan kejadian yang terjadi dan raja pun kaget. Di perjalanan ke dapur istana, Ji-young mengomel karena kesal. Namun Gong-gil datang dan menanyakan apa yang membuatnya kesal. Ji-young lupa siapa pria di depannya. Akhirnya Gong-gil membuka ikat rambutnya sehingga Ji-young ingat. Gong-gil menanyakan tentang keadaan Gilgeum. Saat itu Ji-young menanyakan siapa pelakunya. Namun Gong-gil juga tidak melihat wajah pelaku itu. Dan akhirnya Ji-young berterima kasih atas bantuan Gong-gil dan pergi. Gong-gil mengingat kematian kakaknya. Ternyata dia punya bukti tentang kematian kakaknya. Dan bukti itu berhubungan dengan dayang yang mendorong Gilgeum. Sekretaris kerajaan datang menjelaskan bahwa ada masalah dengan pasokan ginseng. Dan masalah ini menjadi isu bagi utusan Ming. Saat itu pun raja kesal. Sekretaris kerajaan kemudian mengingatkan raja tentang kejadian semalam. Namun saat itu raja terlihat salah tingkah dan mengatakan bahwa dia sedang mabuk dan membuatnya tidak sadar melakukan hal itu. Sekretaris kerajaan mengatakan bahwa itu memang kodrat wanita dan mengatakan bahwa raja harus memberinya hadiah. Kemudian terjadi perdebatan tentang hadiah yang akan diberikan. Saat rapat, para menteri mengatakan masalah datangnya utusan dari Kaisar Ming. Mereka mengatakan bahwa telah menyiapkan hadiah untuk utusan Kaisar Ming. Raja pun kesal dengan rencana menteri. Dia mengatakan ini sama saja memberikan kerja keras rakyatnya pada negara lain. Di tengah perjalanan, seorang pengawal kerajaan datang dan membahas tentang orang yang diperintahkan raja untuk mencari tahu tentang ibunya. Dia mengatakan orang tersebut masih hidup, namun dokumen yang dibawanya menghilang. Saat pengawal itu pergi, Kasim mengatakan bahwa Selir Kang ingin bertemu, namun raja menolaknya. Di kediaman Selir Kang, dayang datang dan mengatakan bahwa raja sudah keluar dari aula istana tapi tidak kembali ke kamarnya. Raja terus berjalan sambil mengingat semua kenangan bersama ibunya. Tanpa sadar, raja malah berjalan menuju dapur istana. Dia kemudian mengingat semua perkataan Ji-young. Saat sadar, raja pun kembali ke kediamannya. Saat raja sedang memikirkan tentang penyerangan terhadap penulis Yi, dayang datang dan mengatakan bahwa makanan raja sudah siap, namun raja menolak untuk makan. Di dapur istana, Ji-young mendengar bahwa raja tidak mau makan. Akhirnya dia berencana untuk masak makanan yang lain.
Sementara koki suruhan Selir Kang sedang berencana untuk memberikan ramuan di makanan raja. Ji Yong berusahaan untuk memasak beberapa makanan namun selalu ditolak raja. Akhirnya Ji Yong pun menyerah dan kembali ke kamarnya. Di sana dia memikirkan tentang nasibnya yang tiba-tiba berubah dalam sekejap dan mengatakan bahwa dia merindukan ayahnya. Saat melihat bulan, dia mengingat raja dan bertanya apakah dia tidak lapar. Di saat yang sama, raja juga tengah memikirkan Ji Yong dan merasa lapar, sehingga dia meminta Qasim untuk menyiapkan makan malam. Ji Yong pun datang membawa makan malam raja. Saat itu dia menanyakan makan apa yang dibuat Ji Yong. Ji Yong menjelaskan bahwa dia memasak sup untuk raja. Setelah raja memakannya seperti biasa, dia kagum dengan rasa masakan Ji Yong. Raja kemudian lanjut makan dengan senang. Ji Yong kembali ke dapur istana. Saat itu dia sedang bahagia karena raja mau makan malam. Raja kemudian mengintip Ji Yong yang pergi dari kediamannya dan merasakan jantungnya berdetak dengan kencang. Sementara pangeran datang ke kediaman menteri dan menanyakan kenapa menteri itu bertindak sendiri, pangeran pun mengingatkan menteri jangan sampai tindakannya membuat kekacauan. Saat itu orang suruhan menteri diserang oleh beberapa perampok. Ternyata orang itu adalah Gong Gil yang sedang menyamar. Di dapur istana, Qasim datang dan memberikan daging sapi segar untuk Ji Yong. Koki Maeng pun menanyakan kenapa jauh-jauh ke desa untuk mendapatkan daging. Qasim menjelaskan bahwa hari ini pengecekan kesehatan raja. Ji Yong diminta untuk membuat makanan untuk raja dan pangeran agung. Saat itu Dayang Selir Kang datang dan memanggil Koki Maeng. Dia mengatakan bahwa Selir Kang meminta semua masakan harus terbuat dari ayam. Saat sedang rapat, Koki Maeng menyampaikan apa yang diinginkan Selir Kang. Kemudian Ji Yong mengatakan bahwa Koki Maeng bisa menyiapkan permintaan Selir Kang dan Ji Yong tetap akan memasak makanan sesuai dengan perintah raja. Ji Yong pun memasak dengan dibantu oleh beberapa koki dan juga Gil Geum. Dia memasak sambil mengajari mereka cara untuk membuat masakan itu. Saat masakan sudah selesai, Selir Kang datang dan menanyakan apakah permintaannya sudah selesai. Dia kemudian mencicipi makanan buatan Koki Maeng. Dayang Selir Kang menegur Ji Yong. Saat itu Selir Kang dengan sengaja menyenggol makanan buatan Ji Yong. Kemudian dia pun pergi. Raja yang tengah diperiksa oleh tabib istana sambil mengobrol dengan Pangeran Agung yang merupakan pamannya, Selir Kang datang dengan membawakan makanan. Dayang memberitahu raja bahwa makanan sudah siap, namun raja kaget karena Selir Kang datang. Kedua makanan itu pun disajikan di depan raja dan Pangeran Agung. Raja menanyakan apa yang dilakukan oleh Selir Kang. Dia menjelaskan bahwa dia meminta Koki Maeng membuatkan makanan. Saat itu terjadi perdebatan antara Selir Kang dan raja. Saat Selir Kang menyampaikan masakannya, raja tiba-tiba mengatakan bahwa dia diminta tabib untuk menghindari makanan dingin. Raja pun mencicipi makanan itu. Pangeran Agung kemudian menanyakan makanan spesial yang dibuat Ji Yong. Ketika makanan itu disajikan, mereka merasa bingung karena namanya tidak sesuai dengan tampilannya. Ji Yong menjelaskan tentang makanan yang dia buat. Selir Kang yang merasa aneh dengan masakan itu dan menghinanya. Namun saat raja melihatnya, dia mengatakan bahwa ini sebuah karya seni. Ji Yong menjelaskan cara memakan makanan itu. Saat raja dan Pangeran Agung mencobanya, mereka merasa kagum dengan rasa makanan itu. Mereka pun memuji masakan Ji Yong. Namun Selir Kang merasa cemburu dengan pujian itu. Ji Yong menjelaskan masakan sambil menyinggung Selir Kang. Raja berkata akan mengingat perkataan Ji Yong. Mereka pun makan dengan lahap.
Hal itu malah membuat Selir Kang semakin marah. Saat selesai makan, Pangeran Agung mengatakan bahwa Ji Yong dan Selir Kang harus diberikan hadiah. Namun saat Ji Yong mau mengatakan hadiah yang dia inginkan, dia mengurungkan niatnya. Saat malam, Raja kembali menulis makanan yang dibuat Ji Yong hari itu dan mengingat tentang kebaikannya saat kompetisi. Sekretaris kerajaan dan ayahnya sedang membicarakan tentang Ji Yong dan Raja. Saat itu sekretaris kerajaan mengingat hal yang paling diinginkan oleh Ji Yong. Ternyata tas itu sudah dia dapatkan. Kemudian ayahnya mengatakan bahwa tas itu harusnya dikembalikan. Keesokan harinya sekretaris kerajaan membawa tas itu ke raja dan mengatakan raja bisa mengembalikan tas itu sebagai hadiah. Mereka kembali membahas masalah utusan dari Kaisar Ming. Sekretaris kerajaan mengatakan bahwa mereka membawa koki ahli. Saat itu, utusan Kaisar Ming tengah dihidangkan makanan. Namun dia tidak suka dengan makanan itu. Akhirnya dia meminta koki yang dibawa dari Ming untuk memasakkan makanan untuk mereka. Saat menteri melihat makanan itu, dia merasa kagum, dan saat mencicipinya, dia kaget dengan rasanya yang enak. Kasim sedang membawa Ji Yong ke kebun istana. Di sana, Ji Yong kagum dengan kebun itu. Banyak buah dan tanaman yang ada di sana. Tiba-tiba raja datang dan mengatakan bahwa Ji Yong bebas untuk mengambil buah dan tanaman yang ada di sana. Raja mengatakan itu adalah hadiah yang disiapkannya untuk Ji Yong. Saat itu raja memperlihatkan cabai dan dia mengatakan bahwa itu tanaman beracun. Namun Ji Yong mendekat bahkan memakannya. Ketika Ji Yong merasa senang, raja memberikan tas Ji Yong yang hilang. Ji Yong yang sangat senang tanpa sadar memeluk raja. Saat itu raja menanyakan apakah Ji Yong sudah tidak marah tentang kejadian saat dia mabuk. Sebenarnya raja ingin mengatakan bahwa dia sudah mulai tertarik dengan Ji Yong. Namun dia salah tingkah sehingga dia mundur sampai jatuh. Ji Yong yang berusaha menarik raja malah ikut jatuh menimpa raja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.